Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Malik Jalaluddin MPD selaku guru mata pelajaran biologi saya pada kali ini, dan teman-teman saya yang saya hormati yang sedang menonton video ini. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang kelainan pada sistem gerak pada penyakit hidrosefalus. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang materi saya pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fahriansyah Muhammad Zaki. Saya salah satu siswa dari kelas 11 IPA 3. Baik, dalam materi kali ini mencangkup beberapa aspek. Yang pertama, di sini saya menjelaskan tentang pengertian dari penyakit hidrosefalus. Kedua, penyebab dari penyakit hidrosefalus itu dapat terjadi. Ketiga, gejala dari penyakit hidrosefalus. Keempat, klasifikasi atau jenis-jenis dari penyakit hidrosefalus. Kelima, patofisiologi dari penyakit hidrosefalus. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu cara pengobatan dari penyakit hidrosefalus. Baik, masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari penyakit hidrosefalus. Apa sih hidrosefalus itu? Hidrosefalus adalah kondisi di mana ukuran kepala membesar secara tidak normal, yang diakibatkan karena adanya penumpukan cairan yang berlebih di dalam rongga ventrikal otak. Dan materi kedua yaitu ada penyebab terjadinya penyakit hidrosefalus. Penyakit hidrosefalus dapat terjadi yaitu disebabkan karena adanya tekanan pada cairan cerebrospinal yang berlebih di dalam rongga ventrikal otak sehingga menyebabkan rusaknya jaringan otak dan mengakibatkan berbagai masalah fungsi otak. Salah satunya terganggunya perkembangan fisik pada anak. Baik, yang di materi ketiga yaitu ada gejala pada penyakit hidrosefalus. Gejala pada penyakit hidrosefalus ini saya ambil salah satu contohnya yaitu pada anak bayi yang baru lahir atau biasa kita sebut dengan anak berusia kurang dari 1 tahun. Apa saja sih gejala yang dirasakan atau yang ditimbulkan pada anak bayi yang baru lahir? Yang pertama, perubahan cepat lingkar kepala. Yang kedua, terdapat tonjolan di bagian atas kepala. Ketiga, ukuran lingkar kepala lebih besar dari biasanya. Keempat, mempunyai kulit kepala yang tipis dengan aliran darah vena yang terlihat. Kelima, ukuran kepala besar, tidak normal. Yang terakhir, yang keenam, yaitu terdapat tonjolan lunak yang menonjol di bagian kepala dan sangat terlihat. Dan materi yang keempat yaitu ada klasifikasi atau jenis-jenis dari penyakit hidrosefalus. Jenis-jenis dari penyakit hidrosefalus atau klasifikasi dari penyakit hidrosefalus yaitu ada 6. Yang pertama, acute hidrosefalus. Acute hidrosefalus ini merupakan jenis hidrosefalus yang umumnya berkembang setelah dilahirkan atau saat dewasa. Biasanya diakibatkan karena adanya penyakit atau cedera. Kedua, hidrosefalus bawaan atau biasa kita kenal congenital hidrosefalus. Hidrosefalus bawaan ini umumnya terjadi pada anak bayi yang baru lahir. Diakibatkan oleh adanya kondisi yang sebelumnya berlangsung pada perkembangan janin atau bisa kita sebut juga akibat dari kelainan genetik. Ketiga, communicating hidrosefalus. Communicating hidrosefalus ini dapat terjadi karena tidak adanya halangan pada cairan cerebrospinal yang berlebih pada sistem ventrikal otak. Dan yang keempat, non-communication hidrosefalus. Kalau tadi communicating hidrosefalus yaitu karena cairan cerebrospinal yang berlebih pada sistem ventrikal otak, kalau non-communication ini dapat terjadi karena tersumbatnya aliran cairan cerebrospinal di salah satu atau lebih pada ventrikal otak. Yang kelima, hidrosefalus tekanan normal. Hidrosefalus tekanan normal ini dapat terjadi di semua kalangan usia, teman-teman. Walaupun begitu,
hidrosefalus bawaan ini lebih sering ditemukan pada usia tua. Dan yang terakhir, hidrosefalus ex facuo. Hidrosefalus ex facuo ini umumnya terjadi pada orang dewasa yang memiliki penyakit degeneratif. Apa sih penyakit degeneratif? Penyakit degeneratif salah satu contohnya yaitu ada Alzheimer dan stroke. Nah, itu dia klasifikasi atau jenis-jenis dari penyakit hidrosefalus. Dan materi yang kelima yaitu patofisiologi dari penyakit hidrosefalus. Patofisiologi hidrosefalus. Yang pertama yaitu ada infeksi, yaitu peradangan gejala yang dirasakan peradangan pada selaput meningan. Di bawah dari peradangan pada selaput meningan yaitu ada terbentuknya jaringan parut. Kedua yaitu ada kongenital. Gejalanya ada 3 yaitu stenosis aqueductus sylvie. Kedua spina bifida dan cranium bifida. Ketiga sindrom Dandy-Walker. Dan yang ketiga yaitu ada neoplasma. Di bawah neoplasma yaitu ada proliferasi sel secara abnormal. Di bawahnya yaitu ada terbentuk massa di dalam otak. Di samping neoplasma yaitu ada perdarahan cerebral. Perdarahan cerebral terbagi menjadi 2 yaitu fibrosis leptomeningan pada daerah basal otak. Di sampingnya yaitu ada keluarnya cairan darah. Di bawah keluarnya cairan darah yaitu masuk ke ruang intrakranial. Dan ada obstruksi aliran CSS. Di bawah obstruksi aliran CSS yaitu ada akumulasi CSS di ventrikel. Di bagian akumulasi CSS di ventrikel yaitu ada pemasangan SAN. Di samping pemasangan SAN yaitu ada infeksi, dan di bawah infeksi yaitu ada resiko tinggi infeksi pemasangan drain SAN. Dan di sebelah kanan akumulasi CSS di ventrikel yaitu ada peningkatan TIK. Peningkatan TIK terbagi menjadi 3. Nyeri kepala. Di bawah nyeri kepala yaitu ada nyeri akut dan peningkatan TIK. Kedua, muntah proyektil. Di bawah muntah proyektil yaitu ada 2, lemas dan gangguan jalan. Yang ketiga, penurunan kesadaran. Di bawah penurunan kesadaran yaitu ada somnolent. Dan di bawah akumulasi CSS di ventrikel ada ventricle dilatasi dan menekan organ-organ yang terdapat di dalam otak. Nah, ventricle dilatasi dan menekan organ-organ yang terdapat di dalam otak terbagi lagi menjadi 3 cabang, yaitu yang pertama desakan pada otak atau biasa disebut SSP. Di bawahnya lagi yaitu ada gangguan neurologis, dan di bawahnya yaitu ada 3 diplopia, kedua sunset A, ketiga strabismus. Dan yang kedua yaitu ada pembesaran kepala. Di bawahnya ada lagi gangguan mobilitas pada bayi dan anak-anak. Di bawahnya lagi itu ada gangguan perkembangan dan pembesaran kepala. Dan yang ketiga desakan pada otak dan selaput meningan. Di bawahnya lagi yaitu ada vasokonstriksi pembuluh darah otak atau biasanya kita kenal arteri otak. Di bawahnya lagi itu ada suplai O2 dan nutrisi ke otak terganggu. Di bawahnya yaitu ada hipoksia cerebral. Di bawah hipoksia cerebral yaitu ada ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral dan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan O2 di dalam otak. Di sebelah kiri hipoksia cerebral yaitu ada kerusakan jaringan otak, nekrosis jaringan, dan yang terakhir resiko kematian. Nah, itu dia patofisiologi dari penyakit hidrosefalus. Dan materi yang terakhir yaitu cara pengobatan dari penyakit hidrosefalus. Cara pengobatan dari penyakit hidrosefalus ada 2. Yang pertama, sistem SAN. Apa sih sistem SAN itu? Sistem SAN adalah prosedur bedah di mana prosedur bedah dengan menempatkan kateter di dalam otak. Tujuan kateter tersebut untuk menarik cairan cerebrospinal yang berlebih di dalam otak.
dan dilarikan ke sistem tubuh lain seperti perut, rongga dada, dan ruang jantung. Dan yang kedua itu dengan cara ventriculostomy. Ventriculostomy itu prosedur bedah dengan menggunakan kamera video kecil untuk melihat kondisi dalam otak. Dan nantinya dokter akan membuat lubang di bagian bawah ventrikal otak yang bertujuan untuk mengalirkan cairan yang ada di dalam otak. Itu dia presentasi saya tentang kelainan pada sistem gerak pada penyakit hidrosefalus. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.